Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki materi yang saya jelaskan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan menjelaskan materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, kita akan bercerita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Yang pertama adalah kenabian dan dakwah Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi. Sebelum kita strategi, kita akan menjelaskan kisah tersebut. Pada zaman dahulu atau waktu zamannya Nabi, beliau merenungi atau merenung tentang kerusakan moral masyarakat Mekah. Nah, dari situlah pada saat beliau menginjak usia 40 tahun lebih sering bertahanus di Gua Hira yang jauhnya 6 km dari rumahnya. Nah, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah. Ada yang tahu apa yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Surat apa? Ya, betul, surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu yang pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah, dan beliau pun segera melakukan dakwah, menyampaikan apa yang telah dipelajarinya atau apa yang telah didapatkannya. Nah, yang dimana berita ini tuh benar adanya. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah itu selama 3 tahun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai penjuru dakwah beliau. Orang yang pertama menerima ajakannya yaitu adalah istrinya Khadijah dan para sahabatnya. Dan yang kedua adalah dakwah dengan secara terbuka. Ini tantangannya lebih berat lagi ya. Yang dakwah sembunyi, yang menerima sahabatnya dan keluarga terdekat. Nah, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kok tahu Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan? Dari mana? Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Setelah segera turun wahyu, beliau berdakwah secara terbuka. Nah, dari sinilah Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa,
Mereka dengan berbondong-bondong dan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Tak termasuk Abu Lahab. Termasuk Abu Lahab nih. Abu Lahab juga ada memenuhi undangan Nabi Muhammad. Dari situlah tantangan muncul. Dari situ kaum Quraisy menentang ajaran yang datang atau agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy kan sudah memiliki agama yang lama atau menjadi kekuasaan lama. Ini datanglah muncul agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara benar dan nyata. Nah, setelah situ melihat keadaan sosial dan politik yang semakin kurang menguntungkan di kalangan penduduk Mekah, ditambah posisi yang tidak menentu bagi pengembangan dakwah agama Islam di Mekah, maka Nabi Muhammad SAW mulai menyusun strategi yang lain untuk menyelamatkan para pengikutnya dari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Nah, dari sinilah Nabi Muhammad menyusun strategi agar kaumnya tidak disiksa oleh kafir Quraisy. Yang pertama, itu apa strateginya? Yang pertama adalah hijrah ke Habsyi yang pertama. Yang kedua adalah hijrah Habsyi yang kedua. Yang ketiga adalah misi ke Taif. Yang keempat adalah pemboikotan pada Bani Hashim. Dan yang kelima adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah hijrah ke Habsyi yang pertama. Nah, di sini penyiksaan dan penganiayaan oleh kafir Quraisy yang sangat kejam, terhadap orang-orang Islam. Nah, ini orang-orang Islam yang terutama pada kelompok dakwah Nabi Muhammad ya. Dan Nabi pun memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi. Nah, pada hijrah ke Habsyi yang pertama ini diikuti oleh sebanyak 70 sahabat. 70 sahabat ini diterima baik oleh raja di Habsyi, yaitu Raja Najus. Akan tetapi kafir Quraisy sangat iri atau tidak nyaman dengan kedatangan orang-orang muslim atau kaum muslim yang datang ke Habsyi. Kafir Quraisy mengirim beberapa pasukan dan tentara untuk mengusir kaum muslim dari Habsyi dan dikembalikan ke Mekah, tetapi ditolak oleh Raja Najus. Nah, saat itulah hijrah Habsyi yang kedua. Nah, setelah dilihat orang kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyi yang pertama itu sukses dan kembali ke Mekah setelah bertahan selama 2 bulan, maka disusullah kaum muslim untuk hijrah ke Habsyi yang kedua. Di sini pengikutnya semakin bertambah dan semakin bertambah. Nah, orang kafir Quraisy semakin tidak nyaman dengan kedatangan kaum muslimin. Maka kafir Quraisy mengutus beberapa orang untuk menghadap Raja Najus. Akan tetapi Raja Najus menolak
akan untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah, dan Raja Najus memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah misi ke Taif. Sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah, masa-masa yang menyedihkan bagi Nabi Muhammad yaitu pada tahun ke-10 kenabian, yang dimana dikenal oleh tahun duka cita atau Amul Husni. Nah, yang dimana tahun itu dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad meninggalkan beliau. Siapa saja? Ada yang tahu? Siapa dua orang yang meninggalkan beliau sehingga disebut Amul Husni atau tahun duka cita? Ada yang tahu? Benar sekali, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang ini yang selama ini menjadi pembela dan pelindung yang sangat kuat dan disegani oleh masyarakat. Dengan wafatnya istri yang pertama yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Sungguh kejam ya kafir Quraisy ini. Disinilah beliau berinisiatif pergi ke Taif bersama sahabatnya. Ada yang tahu siapa sahabatnya namanya? Ya, Zaid. Guna meminta bantuan dan perlindungan ke kerabatnya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalal dan Mas'ud bergelar Abu Kuhal seperti Habib. Mereka adalah pemimpin Taif yang berasal dari keturunan Thaqif yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah, akan tetapi di Taif ini Nabi Muhammad ditolak secara mentah-mentah dan diusir, dilempari batu. Orang penduduk kota Taif itu khawatir menjadi susah dengan memberikan bantuan dengan adanya kayak menghancurkan dikira itu atau itu melihatnya, orang Taif itu melihatnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu agama bohong atau tidak ada. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad diusir dan dianiaya oleh penduduk sana. Nah, sekian dulu dari penjelasan saya. Silahkan nanti bila kurang jelas silahkan ditanyakan. Nah, kita akan lanjut untuk minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.